Oke, halo semua. Pada kesempatan hari kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk tugas remedial matematika, matematika 2 ya. Topik yang akan kita bahas adalah reduksi order dan pemisahan variabel, yang merupakan salah satu metode penting untuk menyelesaikan PDB atau persamaan diferensial biasa, khususnya untuk order 2. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Azhurul Balwiarsi. Pada slide kedua, sebelum kita masuk ke dalam hitung-hitungan, hal pertama yang kita harus lakukan adalah melihat PDB order 2. Dengan melihat apa yang akan dihitung, bentuk umum PDB order 2 adalah f fungsi, ya, f itu merupakan fungsi dari y x y aksen y double aksen sama dengan 0. Nah, catatan y aksen itu turunan pertama dari y double aksen, itu merupakan turunan kedua. Y aksen itu merupakan turunan pertama, turunan keduanya adalah y double aksen. Nah, dalam mungkin bisa dilihat di kiri di skenario 1, kita melakukan pengecekan apakah variabel y-nya absen atau tidak ada. Kalau y-nya tidak ada di soal, maka persamaannya cuman ada y dan x aksen dan y double aksen. Ini kita sebut sebagai reduksi tahap X. Ya, yang sebelah kiri yang sini ya. Nah, di sebelah kanan itu kita bisa melakukan pengecekan apakah variabel X-nya yang absen. Kalau X-nya tidak ada, persamaannya cuma ada Y dan X. Y-nya Y aksen dan Y double aksen. Ini disebut persamaan otonom. Dan kita lakukan reduksi terhadap Y double aksen. Maksudnya direduksi itu gimana sih? Nah, maksud dari reduksi itu adalah kita mengecilkan atau kita mempersempit dari variabel y dan x. Karena ya seperti yang kita lihat di sini ada variabel y. Y-nya ada apa enggak nih yang di sebelah kanan nih? Yang di sebelah kanan nih, ya. Yang di sebelah kanan nih, oh ada nih y-nya. Ini sebelah kiri apa sebelah kanan? Mirror kayaknya. Ya mirror ini. Ini kiri berarti maksudnya. Di sebelah kiri, y-nya absen apa tidak nih? Ya, kalau y-nya absen, maka kita harus mengecilkan x-nya. Nah, jika sebaliknya, yang berada di kanan, apakah variabel bebas x-nya absen? Nah, ketika variabel bebasnya absen, maka kita mereduksi yang y. Nah, tinggal dibolak-balik seperti itu aja sebenarnya. Maka dari itu, sebenarnya apa sih esensi atau tujuan dari reduksi order ini? Intinya, PDB order 2 ini ibarat bos besar ya. Ada sebuah bos besar nih. Tingkat kesulitannya tinggi dan tidak bisa langsung dipisahkan, tidak bisa langsung dikalahkan. Jadi kita harus memiliki trik dong. Nah, dalam pencarian trik ini kita menggunakan substitusi, di mana kita memisahkan P dengan Y aksen atau
P sama dengan dy per dx. Nah, ini ya. Ini kita bisa lihat di sini di substitusi. Dengan dipisahnya ini bos besar atau PDB, orde 2 tadi akan langsung turun pangkat menjadi PDB orde 1. Nah, karena orde 1 bentuknya lebih sederhana, kita tinggal pisahkan variabelnya. Kita integralkan dia. Kita integralkan dan voila. Gitu bahasanya. Kita akan mendapatkan solusi analitis seberapa berupa fungsi y dalam kurung x yang ada di sini. Ini kan solusi nih, solusi analitis namanya. Nah, solusi analitis ini itu harus lengkap dengan dua konstanta, yaitu adalah C1 dengan C2. Maka dari itu, kita harus membedah dulu skenario pertama. Itu adalah persamaan tanpa variabel Y. Jika kita bedah skenario 1 ini, bagaimana kalau persamaan itu tidak ada huruf Y-nya? Maka langkah pengerjaannya begini. Kita misalkan turunan pertama y aksen, yang ini y aksen, itu adalah fungsi bernama P. Jadi P sama dengan y aksen atau P sama dengan dy per dx. Nah, karena kita pisahkan di sini, kita turunkan kan, kita reduksi dia, kita permudah dia, kita persingkat dia, akhirnya akan membuat ada langkah selanjutnya, yaitu adalah langkah kedua, yaitu adalah turunan P terhadap X. Ini muncul kalau Y aksen itu P, maka turunan keduanya, yaitu adalah Y double aksen, adalah turunan dari P dan P. Jadi Y double aksen sama dengan dP per dx, atau bisa juga ditulis P aksen. Perlu dibedakan ya, P aksen itu memiliki tanda petik 1 di atas, Y double aksen itu memiliki tanda petik 2 di atas. Nah, dari hasil persamaan awal yang rumit tadi itu berubah wujud menjadi X kali XP dan dP per dx sama dengan 0. Ini sudah jadi PDB orde 1 yang siap kita selesaikan. Nah, pada contoh aplikasi, biar nggak bingung ya, kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui Y double aksen sama dengan 2 ya. X sama dengan 2x. Di sini nggak ada huruf Y. Ya kan, kalau kita lihat kan di sini nggak ada huruf Y. Berarti skenario pertama, berarti ini merupakan skenario pertama. Nah, berarti langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya adalah kita melakukan substitusi. Kita rubah Y double aksen menjadi dP per dx. Jadi persamaannya sekarang adalah dP per dx sama dengan 2x. Nah, kita permudah nih, kita persingkat nih. Maka hasilnya ketika dihitung, maka hasilnya adalah dP per dx sama dengan 2x. Nah,
Terus ada integrasi tahap 2. Jadi gini, ingat P tadi apa? P adalah dy per dx. Jadi kita kembalikan bentuknya menjadi dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah c1. Sekali ya kita kali silangkan lah. Kita kali silangkan lagi dx-nya, lalu kita integralkan lagi, hasil akhirnya kita akan dapat solusi. Nah, kita akan dapat solusi nih. Solusinya adalah y sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah c1 dikali x ditambah c2. Nah, contoh yang kedua untuk skenario 1 ya. Soalnya x dikali y double aksen dikurangi y aksen sama dengan 0. Ya, ini soalnya. Nah, langkah-langkahnya tetap sama nih. Kita substitusikan y aksen, kita ganti dengan p, y double aksen kita ganti dengan dp per dx. Yang ini kita sama dengan kan dp per dx. Jadi kita rubah nih, jadi bentuknya jadi kita rubah menjadi y double aksen sama dengan dp per dx. Ini persamaannya. Jadinya itu x dikali dp per dx dikurangi p sama dengan 0. Ya karena ini tadi kita udah dapat ini nih. Oh, ini bisa digabungkan kan, ini jadinya y double aksen sama dengan dp per dx. Nah, ini kita pindahkan, kita masukkan ke sini, y-nya ini kita rubah jadi x. Terus kita apa ya? Kita kurangi dengan p, maka hasilnya adalah 0. Lalu kita pisahkan dan integrasikan dengan cara memindah ruas. Ya, dengan cara memindah ruas. Kumpulan ya kita kumpulkan p dengan dp dan x dengan dx, nanti kita dapat bentuk integral. Karena kita kumpulkan di sini kan, kita kumpulkan, maka bentuknya akan kita integralkan. Ini tanda integral nih, yang ini. Ini kita integralkan. Jadi integral dp per p sama dengan integral dx per x. Hasil integralnya adalah logaritma natural. Jadi ion, ya ini namanya ion. Ion mutlak p. Ion mutlak p. Ini in ini adalah ion. Tanda ini adalah mutlak, artinya sama dengan ion mutlak ditambah mutlak x ditambah c. Kenapa kok bisa mutlak ya? Karena di sini karena di sini itu ada garis lurusnya, makanya dia disebut mutlak. Triknya biar gampang ya, ini bisa disederhanakan menjadi p sama dengan c dikali x. P sama dengan c1 dikali x. Nah, lalu kita integrasikan pada tahap kedua, kembalikan p menjadi dy per dx. Jadi kita kembalikan ini, kita hitung lagi nih dy per dx-nya sama dengan c dikali 1. Di sini c dikali 1x, karena kita ambilnya yang ini. Oke.
Kita taruh di sini. Kita integralkan lagi. Hasilnya, hasil akhirnya ya, itu Y sama dengan setengah C 1 dikali kuadrat ditambah C 2. Nah, ini solusi akhirnya. Jika kita masuk kepada skenario kedua, skenario kedua ini apa ya pertanyaannya? Bagaimana sih kalau variabel X-nya yang enggak ada? Nah, ini menjelaskan kalau variabel X-nya itu enggak ada gimana sih? Bentuk umumnya adalah F Y aksen Y double aksen sama dengan 0. Substitusi awalnya sama P. Substitusi awalnya tetap sama. P-nya adalah Y aksen. P-nya adalah Y aksen. Tapi ada kunci penting di sini. Ya, kunci penting nih. Karena nggak ada X untuk mencari Y double aksen, kita harus pakai aturan rantai. Nah, di mana aturan rantai ini fungsinya adalah memanipulasi diferensial untuk memunculkan Y. Gampangnya sih gini, jadi Y double aksen itu bukan lagi dp per dx, melainkan kita ubah bentuknya menjadi P dikali dp per dy. Nah, ini tolong diingat bagian ini, karena ini kunci utamanya. Nanti persamaannya berubah jadi fungsi y, p, dan p dp per dy sama dengan 0, ya, yang di sini. Nah, kalau kita mau lihat contoh soalnya, contoh soalnya gimana? Nah, itu berada di slide ini. Contoh soalnya, Y dikali Y double aksen ditambah Y aksen yang dikuadratkan sama dengan 0. Nggak ada huruf X di sini. Substitusinya, langkah pertama kita substitusikan Y aksen diganti P dan Y double aksen diganti P dikali dp per dy. Seperti yang ada di sini. Kita substitusikan ini, nanti kita rubah jadi Y aksen dan sebagainya macamnya lah, hingga akhirnya berubah bentuk jadi seperti ini. Nah, di sini nanti kita langkah selanjutnya adalah kita pisahkan dan kita integrasikan setelah melalui proses substitusi. Kita bagi semuanya dengan P biar lebih sederhana. Pindah ruasnya, pindah tempatnya, lalu integralkan. Nanti ketemu bentuk integral dp per p. Nah, integral p dp per p yang ini. Kita kan nanti tadi kita substitusikan, kita integralkan nih. Setelah kita integralkan nanti nemu dp per p sama dengan minus dy per y. Nah, hasilnya setelah kita integralkan ini, itu kita menemu namanya ion mutlak P sama dengan minus ion mutlak Y ditambah C sama jika disederhanakan itu menjadi P sama dengan C per Y, C1 per Y, Nah, terus kita integrasikan ke tahap yang kedua. Kita
kita kembalikan P jadi dy per dx, kita kalikan silang, lagi, kita ulang lagi. Jadi dy y per dy sama dengan c 1 dx diintegralkan menjadi setengah y, setengah y, ini yang ini, setengah y setengah y kuadrat dengan C1x ditambah C2. Lalu semuanya dikali 2 biar bagus bentuknya. Hasilnya akhirnya juga akan keluar y kuadrat sama dengan 2c dengan 2c1 c1x ditambah k2. Nah, terus kita bisa melihat contoh terakhir, mungkin lebih terlihat agak rumit. Soalnya y double aksen ditambah y double aksen ditambah k kuadrat dikali y sama dengan 0. Langkahnya tetap sama, kita substitusikan dulu. Langsung ganti y dengan double aksen. Jadi P dikali dp per dy, lalu kita pisahkan dan kita integrasikan, kita pisahkan dulu variabelnya, lalu diintegralkan. Di sini kita pakai pemisahan konstanta biar bentuknya lebih rapi, yaitu adalah 2c dirubah menjadi k kuadrat dikali a kuadrat. Hasilnya sementara kita dapat p sama dengan k dikali akar dari a kuadrat dikurangi y kuadrat yang ini. Lalu kita integrasi ke tahap kedua, kita kembalikan p jadi dy per dx, kita kumpulkan y dengan dy, kita kumpulkan y dengan dy yang ada di sini. Dy kita jadikan satu. Saat kita integralkan dy per akar a pangkat 2 dan y pangkat 2 yang ini. Kita jadikan satu di sini. Ini adalah bentuk rumus trigonometri yang hasilnya adalah arcsinus atau antisinus. Jadi hasilnya arcsinus dari y per a sama dengan k dikali x ditambah c 2. Kalau y-nya sendirian, pindahkan arcsinusnya jadi fungsi sinus biasa. Solusi akhirnya y sama dengan a dikali sinus atau sin konstan dan sebagainya macamnya dalam kurung kx ditambah c 2 ya, yang ini. Mana mau saya ini. Nah, sebagai rangkuman, ini adalah tabel perbandingan biar gampang diingat. Nah, ini perbandingannya nih. Kalau skenario 1 tanpa y, itu substitusi kuncinya adalah x double aksen sama dengan dp per dy. Hasil akhirnya nanti dihitung terhadap x dan p. Nah, kalau skenario kedua yang tanpa x, itu substitusi kuncinya pakai aturan rantai, yaitu adalah y double aksen sama dengan p dikali dp per dy. Hasil akhirnya dihitung terhadap y dan p. Terus kesimpulannya apa? Nah, sebagai penutup, kesimpulannya teknik reduksi orde ini mengubah ketidakmungkinan pada dp orde 2 yang rumit menjadi langkah-langkah yang sistematis terstruktur pada p
eh, PDB orde 1. Kunci utamanya cuma satu. Di awal kita harus mengidentifikasi apakah variabel X atau variabel Y yang absen dari persamaan tersebut. Hanya itu saja. Mungkin terima kasih. Sekian presentasi saya, ya penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu memahami materi dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.